Walaupun wabah COVID-19 masih dalam kategori tinggi, akan tetapi kegiatan produksi dan distribusi bahan pangan masih harus berjalan di tengah pandemi ini. Stabilisasi harga pangan pun selalu diupayakan pemerintah agar pasokan makanan cukup. Mengutip catatan Food and Agriculture Organization atau FAO, pandemi COVID-19 dapat memunculkan krisis pangan baru yang mempengaruhi ketahanan pangan suatu negara, terutama negara miskin dan berkembang. Pandemi ini menyebabkan gangguan sistem logistik global yang berdampak pada persoalan akses pangan, baik di Indonesia maupun juga negara lain yang memiliki tingkat ekonomi serupa atau di bawah Indonesia. Masalah akses pangan yang timbul umumnya dipengaruhi penghasilan masyarakat yang tidak memadai. Hal ini tentu juga berdampak pada masyarakat pesisir di Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bersama, sebagian besar masyarakat pesisir bermata pencaharian sebagai nelayan. Setiap harinya, para nelayan bergelut dengan laut untuk mendapatkan penghasilan. Tetapi, penghasilan yang mereka dapatkan pun terkadang masih belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi yang seperti ini, membuat daya beli masyarakat terhadap hasil tangkapan laut para nelayan pun juga menjadi berkurang. Maka dari itu, masyarakat pesisir termasuk masyarakat yang masih terbelakang dari segi perekonomian. Di beberapa wilayah pesisir, terutama wilayah pesisir dengan akses yang terbatas, seringkali terjadi peningkatan harga bahan pangan. Peningkatan harga bahan pangan dan status ekonomi masyarakat yang rendah tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat pesisir lebih rentan terhadap terjadinya kerawanan pangan. Maka dari itu, di video ini kami akan membahas mengenai masalah gizi kesehatan masyarakat pesisir yang terkait dengan ketahanan dan kerawanan pangan yang bersumber dari faktor ekonomi. Sebagai bagian dari SDGs tujuan kedua, yaitu mengakhiri kelaparan, terdapat 3 komponen utama dalam ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan zat gizi dalam pangan. Faktor-faktor yang berhubungan dengan status ketahanan pangan seperti kondisi ekonomi rumah tangga, tingkat pendidikan, pengetahuan mengenai penyimpanan dan pengolahan makanan, kesuburan lahan, akses irigasi, krisis air global, perubahan lahan, dan iklim. Faktor ekonomi memiliki peranan yang sangat penting terhadap status ketahanan pangan masyarakat. Namun, di masa pandemi ini, kondisi ekonomi rumah tangga masyarakat mengalami krisis, termasuk masyarakat pesisir. Selain faktor ekonomi, kebiasaan pola makan masyarakat juga dapat mempengaruhi ketahanan pangan. Kebiasaan masyarakat Indonesia cenderung mengonsumsi beras sebagai makanan pokok karena lebih mudah disimpan dan mudah cara pengolahannya. Namun, kondisi geografis wilayah pesisir tidak cocok untuk bercocok tanam padi, sehingga ketersediaan, akses, dan keterjangkauan harga beras menjadi masalah utama ketahanan pangan yang sering ditemui di wilayah pesisir. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai cara pengolahan dan penyimpanan makanan juga mempengaruhi ketahanan pangan. Dari beberapa faktor tersebut, mengakibatkan banyak masyarakat yang memilih untuk sering mengonsumsi makanan instan karena pengolahan yang praktis, tahan lama, dan mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau. Ketidaktahanan pangan ini dapat berdampak terhadap status kesehatan masyarakat baik pada anak-anak maupun dewasa, seperti meningkatnya proporsi masyarakat kurang gizi, terjadinya anemia defisiensi besi yang mengakibatkan penurunan kemampuan belajar dan produktivitas, peningkatan penyakit kronik dan obesitas, serta peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Pada kelompok maternal dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan depresi. Begitu pula pada kelompok remaja dapat meningkatkan risiko depresi, perubahan perasaan dan perilaku, hingga memicu penggunaan obat terlarang. Pada umumnya, kondisi masyarakat pesisir di Indonesia sampai sekarang masih hidup dalam kemiskinan dalam arti yang luas. Kebanyakan masyarakat pesisir hidup dalam berbagai keterbatasan ekonomi, sosial, dan politik. Rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan menyebabkan mereka rentan terhadap berbagai tekanan ekonomi dan sosial yang berujung kepada ketahanan pangan. Ketahanan pangan bagi rumah tangga nelayan buruh menjadi sulit terjadi bila aksesnya terhadap pangan bagi nelayan tersebut dalam kondisi yang rendah, khususnya dari sisi
ekonomi seperti pendapatan, kesempatan kerja, dan harga pangan. Bahkan sangat dimungkinkan nelayan buruh juga tidak hanya lemah pada akses pangan, tetapi juga ketidakpastian dalam kecukupan pangan, jaminan pangan, dan keberlanjutan pangan. Kajian Kementerian Perikanan dan Kelautan menyatakan bahwa jumlah warga miskin di Indonesia didominasi oleh penduduk di wilayah pesisir. Kemiskinan masyarakat pesisir secara umum disebabkan oleh kurangnya kesempatan berusaha maupun permodalan, kurangnya akses terhadap pendidikan, informasi, dan juga teknologi serta infrastruktur. Pendapatan nelayan bersifat harian dan jumlahnya sulit ditentukan. Selain itu, pendapatannya tergantung pada musim dan status nelayan. Dengan penghasilan yang kecil, mereka harus mengurangi jenis pangan yang harganya mahal dan mensubstitusinya dengan jenis pangan yang relatif murah. Misalnya, ikan dari hasil melaut tidak diberikan kepada keluarga, melainkan dijual untuk membeli kebutuhan lain yang bersifat non-pangan dan tidak primer, seperti rokok, peralatan elektronik rumah tangga, dan perhiasan. Dengan demikian, kebutuhan pangan lebih pada makanan yang mengenyangkan tanpa memperhatikan kandungan gizinya. Sementara itu, peningkatan harga bahan pangan juga merupakan hal yang sering terjadi di wilayah pesisir, terutama di wilayah dengan akses yang terbatas. Masyarakat pesisir dari rumah tangga dengan kondisi ekonomi lebih baik memiliki kemampuan membeli berbagai bahan pangan, termasuk pada saat harga pangan di pasaran sedang meningkat. Faktor ekonomi memang memiliki peranan penting terhadap ketahanan dan kerawanan pangan masyarakat pesisir, terutama dalam keadaan pandemi seperti saat ini. Adapun upaya intervensi yang bisa dilakukan dalam menangani permasalahan ini, yaitu yang pertama, penyediaan pangan bersubsidi yang telah terfortifikasi. Kedua, bantuan pangan bagi masyarakat miskin. Yang ketiga, upaya pengurangan kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui edukasi, pelatihan, dan pendampingan diversifikasi pengolahan sumber daya lokal. Contohnya, diversifikasi pengolahan ikan menjadi bakso dan nugget yang menjadi cara efektif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. Apalagi, hasil tangkap nelayan rentan mengalami kerusakan. Diversifikasi ini membuat kerusakan ikan akibat waktu dapat dihindari dan nilai jual yang bisa meningkat. Yang keempat, peralihan dari nelayan pemburu menjadi nelayan budidaya guna mengantisipasi musim angin barat dan meningkatkan nilai ekonomi masyarakat pesisir. Kelima, mengurangi ketergantungan masyarakat pada beras sebagai makanan pokok dengan edukasi dan pelatihan revitalisasi kebun atau pekarangan untuk ditanami panganan pokok non-beras seperti singkong, pisang, keladi, atau sayur dan buah lainnya. Hal ini memerlukan kerjasama lintas sektor dari pihak pemerintah, pihak swasta, LSM, dan masyarakat pesisir. 6. Upaya food estate merupakan kegiatan pertanian untuk menghasilkan pangan, memberi pemasukan bagi petani lokal, sekaligus menurunkan harga pangan agar masyarakat dapat mengakses bahan pangan dengan mudah. Dari penjelasan yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu sumber yang berperan dalam terjadinya masalah gizi kesehatan masyarakat pesisir yang terkait dengan ketahanan dan kerawanan pangan. Rata-rata, masyarakat pesisir masih hidup dalam keterbatasan ekonomi, sosial, dan juga politik. Kondisi tingkat kesejahteraan nelayan yang rendah, kesempatan kerja kurang, pendapatan rendah, serta terjadinya peningkatan harga bahan pangan akan menyebabkan ketahanan pangan masyarakat daerah pesisir menjadi sulit dicapai. Terlebih, situasi pandemi saat ini pun mengakibatkan kondisi ekonomi masyarakat pesisir mengalami krisis. Kondisi-kondisi tersebut akan menyebabkan rendahnya akses terhadap pangan, ketidakpastian dalam kecukupan dan jaminan pangan, serta keberlanjutan pangan pada masyarakat pesisir. Selain itu, apabila keadaan ketahanan pangan tidak dapat dicapai, hal tersebut akan berdampak terhadap status kesehatan masyarakat, seperti terjadinya peningkatan proporsi masyarakat kurang gizi, terjadinya anemia, penyakit kronik, gangguan depresi, serta penurunan produktivitas. Oleh karena itu, perlu adanya upaya intervensi untuk menangani masalah tersebut. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya ialah dengan menyediakan pangan bersubsidi terfortifikasi serta bantuan pangan bagi masyarakat miskin.